ketua-ketua lumbungnya perwakilannya tolong maju ke depan, nanti memperkenalkan kepada teman-teman lumbung yang lain. Monggo sebelum nanti kita yang lain. Mana perwakilan dari teman-teman lumbung? Satu-satu. Ya. Maju, silakan maju ke depan. Ayo. Riau, Lampung, Kolbu, Tua Kolbu, geser lagi berarti Subang. Nah, terus Kuningan nggak ada, Majalengka. Ya, ayo Jatah Lampung. Terus dari Riau, dari Magelang, udah. Makassar, dari Kalimantan, mana Wati Rahman? Kemudian dari Lamongan, Gresik, Ciamis, ya Pinrang, Kabalahan belum datang ya? Kemudian dari mana lagi nih? Oh Batang, nah Batang. Dari mana Kabalangan? Guci nggak hadir. Kendal. Kendal. Sudah. Siap. Kemudian Zabisa. Oh siap. Kolbu. Mana Kolbu? Pasang tuh. Siap. Nah. Kemudian apa? Enggak ada. Matesi Cianjur lagi dalam perjalanan. Garut. Siap. Banyak saya sendiri. Pokoknya yang lain disebut termasuk lah. Yang belum disebut maju. Tuban. Perwakilan Tuban deh. Tuban. Pak Nuril. Tuban. Gresik. Banyuwangi lah. Banyuwangi ketuanya lagi di sana. Lagi di Bali. Oke. Nah, ini tolong kenalan dulu. Tolong dibuka maskernya, kenalan. Sama teman-teman lumbung bumi. Ceritakan potensinya saja. Nama, anggotanya ada berapa, potensinya apa, dan dari mana? Monggo, silakan. Mawati Lamongan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak usah ya, langsung ya. Saya dari Madiun. Mungkin panjenengan semua tahu bahwa Madiun sekarang ini lagi tren makanan paling sehat di dunia. Yaitu adalah porang. Porang adalah salah satu produk non karbohidrat, non gula, ya kan, banyak serat. Sekarang lagi digandrungi di seluruh dunia. Pasar porang adalah pasar internasional, khususnya Cina dan Jepang. Inilah potensi di Madiun yang saat ini yang paling tren. Dan kami adalah mengelola kawasan hutan di lereng Gunung Wilis dan Gunung Lawu yang mayoritasnya tanamannya yang paling besar adalah taman porang, yang saat ini menjadi masuk terdaftar jadi tanaman pangan di Indonesia, salah satunya. Mungkin banyak belum tahu tentang porang, makanya di Madiun sekarang lagi hit-hitnya tentang porang. Mungkin sekarang seluruh Nusantara sudah banyak tanam porang, akhirnya harga porang pun jatuh seperti ini. Tapi harga berasnya tetap tinggi, 1 kilo 225.000 per kilo. Itu banyak makanan memang dari orang itu banyak sekali.
itu bisa turunannya, bisa untuk industri pangan, bisa untuk industri segala macam, cat dan lain sebagainya itu dari porang. Maka dari itu Madiun sebagai inisiator penggerak porang Nusantara, istilahnya gitu. Nah, ini makanya kami anggotanya cukup banyak di tempat kami. Alhamdulillah karena porang ini sangat digemari atau sangat ini menjadi alternatif pangan sehat di dunia. Sangat ini kemarin ada beberapa buyer Cina, terutama yang paling besar di Cina dan Jepang, itu tidak mau lagi pupuknya pakai kimia, harus organik. Karena sekarang sangat ketat sekali. Kenapa sekarang makanya porang ini menjadi jatuh harganya? Itu karena hampir semua itu pakai karena pakai kimia, ingin cepat besar. Karena satu ubi tahun 2019 itu sampai 15.000 per kilo. Itu jadi benar emas hitamnya di lahan hutan di Indonesia. 15 sekarang ini tinggal 2.200 kami terima ubi basahnya. Sudah jatuh berapa kali? Tapi harga beras tetap 2.225 per kilogram. Itu makanya berasnya awet kenyang dan sangat untuk diet, sangat ini sekali. Ini karena terlanjur banyak makanan. Untuk diet bagus. Karena orang barusan itu mungkin ya, itu mungkin potensi dari Madiun nanti kita bisa ini lagi. Karena banyak ya dan kita ganti. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lihat dari Lumbung Mandiri Tulang Bawang Barat Lampung. Saya nggak panjang lebar nggak. Saat ini anggotanya baru 11. Karena memang orang Tulang Bawang Barat itu ngeyel, Pak. Jadi diajak, ayo Mas, nggak ada yang mau. Tapi mesti dicolok matanya. Ini sekarang sudah mulai nanya. Diajak ini nggak mau. Aku tak tunggu wae. Kita nggak kasih kalau mau buat bareng-bareng aja. Potensinya yang sudah terbukti di jagung sama sayuran datang rendah. Sama-sama jualan sawi tapi kita bisa jual lebih tinggi gitu. Sama jagung manis kemarin saya lihat di pasaran 10.000 3 kilo ya, saya jual 10.000 sekilo. Itu sampai kurang. Jadi mesti belajar manajemen supaya kalau langsung panen banyak agak susah. Jadi pengen belajar manajemen yang panennya sedikit-sedikit ya. Semoga itu sama akan dicoba di Semaka. Mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuyun Herdi, asal dari Majalengka. Kebetulan diamanahi jadi ketuanya. Awalnya kita berkumpul tanggal 3 April ya. Itu juga nyolek-nyolek dari medsos. Ketemu dengan Pak Ustadz Sawab. Dan kami berkumpul pada waktu itu hampir 30 orang. Tidak ada satupun petani. Yang bikin bingung kami itu, tidak ada satupun petani yang memiliki lahan. Semuanya adalah PNS, guru, ada kepala sekolah, ada penghulu, ada kepala KUA, semuanya non petani. Jadi ketika kita produksi beberapa jurus sampai 3 bulan, 4 bulan, kita belum punya demplot. Demplot yang mau diaplikasikan benar-benar hanya bakunya itu kan. Ada tanah bongkok 1 hektar kita bikin demplot. Dan alhamdulillah gagal. Karena nggak ada itu ya Pak. Yang bekerjanya itu sama kata Bapak nggak mau dikasih suruh nyemprot itu segala macam nggak mau. Akhirnya pakunya turun tangan ke sawah nyemprot. Nah, jadi 2 kali, 3 kali juga masih seperti itu. Tapi ada teman-teman yang mengeluh tentang bibit, makanya saya jadi akhirnya lebih concern ke bibit ke sawah karena potensi kami lebih banyak di pembibitan buah-buahan. Hampir 3 kecamatan semua sentra bibit, terutama daerah saya itu bibit durian, pembibitan di bibit durian. Tapi alhamdulillah sekarang kita bersinergi dengan beberapa desa di Kudaran Utara. Ya kemarin alhamdulillah Pak Sawah sudah bertemu dan bukunya sendiri datang ke sini. Potensi pengembangan untuk metik susunya cukup luas, ada 350 hektar dan mudah-mudahan
ke depan bisa. Terus ada demplot satu lagi yang di SMK Negeri Majak, 1 hektar kita tanam, kualitasnya luar biasa, rusak. Makanya saya berinisiatif membuat panganan dari mentik susu karena dari demplot yang rusak itu. Akhirnya dibikin kerupuk, dibikin macam-macam lah. Karena demplotnya apa ya, namanya juga di sekolah, yang ngerjakan juga anak-anak. Ketika mau panen saya lihat ini mana padinya, yang tumbuh rumput semua di sawah. Akhirnya ya jadilah seperti sekarang, dan mudah-mudahan itu ada hikmahnya dan direspon oleh Ustaz Sawal. Wah, ini lebih kreatif lagi ini jadi panganan. Nah, itu mungkin potensi dari kami yang sekarang sedang digarap itu bersinergi dengan di daerah utara, yaitu di Desa Karangsambung. Kebetulan bukunya juga hadir. Terus sama di SMK Negeri 1 Majak. Kebetulan namanya juga Majak, katanya ini ikon SMK nasional, program unggulan nasional. Karena ikon Lumbung itu adalah Majak. Ini nama daerahnya SMK Negeri 1 Majak. Mungkin itu jumlah anggota sekarang ada sekitar 45. Tapi yang di Majak sama Karangsambung belum terdata, mudah-mudahan nanti bertambah dan bisa bersinergi lebih kuat lagi dan mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi. Itu aja, bila itu mulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Lumbung Bumi datang. Kami berdiri tanggal 13 Februari tahun kemarin. Anggota kami pertama 100 orang mengundang pesawat. Sekarang yang aktif tinggal 60 orang. Produk kami hanya beras wangi susu, beras jatah merah wangi, beras hitam. Ini kendala beras hitam ini tidak disukai masyarakat, jadi kurang laku. Saya menulis buku namanya Petani Sahabat Bumi. Itu pengalaman petani saya sejak tahun 2011. Saya ini membina ibu rumah tangga, menanam dapur itu jangan beli. Nanam apa yang dimakan, makan apa yang ditanam, tapi organik semua itu. Saya kira dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Petang Tunggal. Alhamdulillah setahun kali sudah melahirkan 2 sub ini. Salah satunya saya di Sidoarjo. Ini mendirikan sub Lumbung Bumi Sidoarjo, dan yang satunya di undangan beliau Mas ganteng paling ganteng, Mas Fauzan. Sini Mas Fauzan. Ada paling ganteng. Siapa tahu ada ibu-ibu yang masih punya anak perawan. Sekali mungkin ada 5 orang saja. Kami di Sidoarjo 27, kemudian Mas Fauzan mungkin 20-an, 10 yang aktif, 20 anggota. Fokus kami di Sidoarjo, kami mengembangkan bawang merah sekarang ini. Dan ini kan sudah melakukan 3 kali percobaan. Yang pertama itu pola awal masih semi kimia karena kita belum fokus ke CSD Tanah Bumi. Kemudian perlakuan khususnya kita aplikasikan bumi, melanjutkan dari yang pasaran kimia. Yang ada di umur 65 sudah bisa dipanen, normalnya itu 75. Kemudian percobaan kedua ada kuat di 55 sudah panen, tapi kegedean, jadi kurang disukai pasar. Dan yang terakhir ini yang sudah dipanen, kami bahas umurnya tadi yang saya ini yang sampel ini lebih sempurna. Yang ketiga, jadi umurnya kemarin dicabut 48 hari, kalau hari ini berarti 50 hari, 48 hari dicabut. Ini sesuai dengan ekspektasi, tidak terlalu gede tapi untungnya banyak. Ini yang disukai pasar. Jadi alhamdulillah
Untuk ke depan kita mulai bulan Oktober, kita target Oktober sampai dengan Oktober, Januari, di 6 bulan ke depan kita target yang 50 ton. Jadi kita akan mencoba menambahkan dari harapan kami ke teman-teman dari Lumbung Bumi Nusantara yang punya potensi pasar bisa menghubungi kami untuk bisa membantu memasarkan, walaupun selama ini tidak ada kesulitan karena produk kami lebih secara fisik lebih menarik, jadi pasar umum juga lebih tertarik dan kami hargai lebih dari yang metode konvensional. Mungkin itu dulu dari kami. Yang dari Lumbung Kamapura ini ada alpukat yang berbuat sepanjang masa. Yang alpukat yang bisa dihubungi. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arif Setiawan dari Jatam, Lampung, Lumbung Bumi dalam Lampung. Concern kami sih integrated farm. Jadi kita mulai itu dari peternakan ayam petelur. Tapi kami juga concern di peternakan yang lain, domba dan sapi. Nah, hasil ininya, kotorannya, makanya itu kita jadikan kompos untuk ditanam untuk kebutuhan makan ayamnya. Kita tanam jagung, ada silasenya organik ya, banyak dipesan itu sampai puyeng juga itu, permintaannya banyak gitu. Waktu itu saya sampai dibilang orang aneh itu apa kok semuanya diproses gitu, diambil gitu, padahal itu ada duitnya. Dari situ alhamdulillah kita punya anggota sekarang itu kurang lebih sekitar 40-an. Mungkin sebentar lagi akan bertambah itu masif, karena kita lagi demplot ini 20 hektar kemarin yang sama Mas Sawal nggak jadi kerjasama, tapi kita buat demplot dulu daripada nanti langsung 1000 hektar nggak bisa manajemen kan, repot. 20 hektar jagung pakai MK Sumo kemarin. Alhamdulillah bulan depan insya Allah kita mulai panen dan sudah ada pembelinya dari Jakarta gitu. Insya Allah kita siapkan off-taker juga seperti yang disampaikan Pak Wali Kota Depok. Jadi karena konsepnya integrated farming, kami siapkan bukan sekedar inputnya kan dari JST, produksinya apa saja gitu. Ketika panen, insya Allah sekarang kita mulai coba untuk buka pasar sendiri di Arab Saudi, karena info dari Dirjen Haji ke Arab Saudi sekalian umroh itu nanti kita cek lapak kita, tapi yang pertama kita kirim itu dari produk kami yang sudah kita kirim ekspor sebelumnya, yaitu pinang dan kopi ya. Pokoknya spices lah, rempah-rempah. Jadi lupa saya ngomong karena udah biasa spices gitu. Jadi orange seperti itu. Harapan saya sih nanti di yayasan gitu atau di lumbung kita ini gitu, komunitas kita ini ada, ini saya cerita dari pengalaman gitu kan. Buyer luar negeri itu ke Indonesia, ikan juga termasuk produk ikan ya, seperti ikan laut. Itu kadang-kadang kebingungan mau cari produk Indonesia itu kemana. Data dari pemerintah pun nggak valid gitu kan. Sering datang ke lapangan hasilnya zonk. Nah harapannya nanti di kita gitu, kita punya semacam etalase, dibuat website atau seperti apa. Nah itu nanti produk-produk kita itu ada muncul di situ. Produknya berapa, totalnya berapa, kontinuitasnya seperti apa, kualitasnya seperti apa. Insya Allah buyer itu banyak dan harganya insya Allah ya sangat menggiurkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Sahal, perwakilan dari Lumbung Bumi Riau, asli Garut. Sebetulnya
kehadiran saya di sini tidak mewakili Lumbung Bumi ya, karena kehadiran saya pun tidak sengaja. Pada hari Selasa itu saya sedang di Pondok Pesantren Asyifa, menjenguk anak saya yang sedang sakit. Istri kirim WA, Pak, ada kegiatan ini di Purwakarta. Setelah saya lihat cuma 36 kilo dari Asyifa, akhirnya saya putuskan untuk ikut. Nah, dari sekian banyak lumbung mungkin hanya Lumbung Bumi Riau lah yang masih tertidur. Ya. Dari pertama dulu berdiri, kalau nggak salah itu bulan Februari ya, kita mulai pelatihan, itu tidak lebih dari 30 orang. Tapi melihat mengamati sepinya grup WA, kayaknya berkurang, Sir. Bukannya bertambah. Ya, itu mungkin mohon bantuan juga dari Ustadz untuk bisa mencolok, kata Bapak tadi ya, bukan mengajak tapi mencolok mata Ustadz Fakhrul dan Ustadz Safrizal sana, ya biar kita bisa bangkit kembali ya. Malu ya keadaan saya di sini, mudah-mudahan bisa membangkitkan semangat melihat dari keberhasilan bahwa dari Lumbung Bumi yang lain. Sementara potensi di Riau sendiri itu banyak memang yang sudah saya ketahui. Pertama memang mayoritas di sana kebun sawit, kemudian ada juga di daerah Kampar perbatasan Pekanbaru dengan Riau itu kebun nanas di Kecamatan Tambang. Di kota Pekanbaru sendiri sebetulnya potensi lahan itu cukup besar, masih banyak lahan tidur ya. Di tengah kota sendiri itu puluhan hektar lahan tertidur. Kenapa tertidur? Karena di sana kebanyakan orang beli tanah untuk nyimpan aja, investasi itu dibiarkan begitu saja, dipagar, sudah itu dibiarkan. Nah, ini kalau kita manfaatkan, kita beberapa orang pernah kita hubungi dan mereka ya malah senang gitu, malah senang lahannya digarap. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kemudian Putra dari Lumbung Jamungan Kijama. Saya dapat cerita sebentar. Awal mulanya saya tertarik dengan pertanian itu dari Yunita. Jadi saya memang betul-betul bukan petani, tapi saya pegawai BUMN. Ya, saya dapat informasi dari Yunita ada pelatihan di Bangunrejo. Nah, di situ bulan November tahun 2020 kalau nggak salah ada pelatihan, saya ikut. Nah, setelah menerima materi itu saya tertarik. Kebetulan di sebelah saya ada 3 orang dari seperti banyak, Pak Wisno, terus Mas Sofian sama Bu Lurah. Nah, Bu Lurah itu Bu Supriyati, istrinya Pak Wisno. Ya. Jadi saya dengan berempat itu berebut dengan pelatihan. Saya ajak ke Lampung, bilang kalau 3 lawan 1 kalah Pak, Bapak gabung aja ke Seperti Banyak. Gitu. Jadi saya kalah, saya buat kumpul di Seperti Banyak. Gitu. Namun yang blender itu sampai rusak 2 kali itu untuk menggunakan pengaturan itu kelor dan kelor. Nah, setiap praktek itu saya selalu pulangnya jam 1 malam, jam 12 malam. Jarak dari Bandar Lampung ke Surabaya itu kurang berjalan 3 jam. Nah, itu saya telaten juga buat saya kan mengambil ilmu pertanian. Nah, saya waktu saya pensiun saya bisa terjun ke pertanian, gitu kan. Nah, setelah itu berkira mungkin ada 2-3 bulan, Bangunrejo mengadakan pelatihan di Natal. Nah, saya dengan teman-teman ini berempat pelatihan di Natal. Nah, di situ kita kenal dengan yang pesertanya. Terkena si Pak Leon, iya kan? Langsung AA, nggak pakai JST. Pelatihan itu langsung AA. Nah, di situ saya sambil promosi ke teman-teman, kalau mau pelatihan yuk gabung di Banyak. Kata alhamdulillah minggu berikutnya teman-teman banyak datang ke Seperti Banyak. Nah, di sana kita ngadakan pelatihan. Nah, yang lain nggak kecantol, yang kecantol Pak Martin, Mas Andika, sama Mas Ari. Nah, mereka bergabung ke kita. Beberapa kali pertemuan, akhirnya kita
sepakat membentuk apa namanya pengurusan lah ya. Nah, karena kalau kita membuat yang ditunjuk yang mimpin dan mengendalikan itu nggak terarah kan. Nah, kita sepakati susunan pengurusan, gitu kan. Nah, ini saya perkenalkan bendaranya Mas Andika. Mas Andika berdiri. Nah, terus untuk apa namanya produksi Mas Sofyan, nah, di produksi dia ada berkali. Nah, terus dari Sofyan manajemen sublumbung. Nah, semua sublumbung yang akan berdiri akan di manage sama Mas Sofyan. Mas Sofyan ada 13 sublumbung. Ya, satunya di Sumatera Selatan. Nah, mereka saya suruh bikin mandiri, bikin lubung mandiri mereka nggak mau. Mereka lebih enak bergabung ke kita. Oke, monggo. Nah, akhirnya kita ajak bergabung. Salah satunya dari Sumatera Selatan di Oku. Sofyan tidur. Yang naik motor ya? Ini yang naik motor. Naik motor dari Nah, ini setiap apa namanya adakan pelatihan ke naik motor nih, ke Prinsewu, ke seluruh yang lain. Nah, terus untuk ajaranya Pak Martin. Nah, mau Pak Martin. Nah, kedua Pak Martin, nanti yang presiden. Nah, untuk yang Mas Ari, izin ya bisa hadir, dia manajer niaga untuk bidang pemasaran. Pertanyaan dari Pak Ketua, jajamu itu kepanjangannya apa? Saya sering kelamputan sini. Jamu dijama. Nah, itu dijama itu bahasa Lampung artinya bersama-sama. Nah, gitu. Gimana orang angkatan Ya, misalnya secara berhalangan, dan di sini kita juga ada sublumbung yang ikut hadir Pak. Nah, alhamdulillah ini dari Metro Pak, saya berdiri Pak. Nah, ini sublumbung Metro Pak. Nah, terus ada yang dari Batanghari, Mawasok. Nah, satu lagi dari Prinsewu, Pak Martin ini. Nah, namanya sama, satu marga ya. Margarin. Oh, istrinya sama satu ya. Just info, posnya lebih dari satu. Besok ada ini ya pelatihan ya. Awas ibu-ibu marah pulang demo dia. Nah, jadi yang sebelumnya ada di kita kebetulan ada yang hadir. Nah, saya tambahkan lagi untuk jamu alhamdulillah sudah kita aplikasikan. Nah, salah satu pelanggan kita yang sudah rutin memakai jamu kita yaitu Pak Cornelius. Nah, dia sudah Pak Cornelius. Belum hari ini nggak ada Pak ya? Nggak ada. Jadi sudah 7 kali PO ke kita. Rata-rata 500 liter satu PO. Jadi 1000 PO lah, 1000 liter per PO kata-kata. Nah, juga alhamdulillah dan beliau juga sahabat dengan apa jamu kita itu. Ya, dari awal kita sinergikan terus dengan beliau. Nah, di jamu-jamu sama ini kita bentuk sublumbung ada 2. Pertama berdaya, kedua sinergi. Nah, untuk saat ini semuanya kita anggap berdaya. Nah, mereka hanya memproduksi untuk kebutuhan mereka sendiri. Nah, tidak dijual secara bebas, hanya untuk kebutuhan anggota aja. Nah, terus kita juga sudah rencana nanti Metro informasinya kan membentuk PT. Nanti kalau beliau sudah jadi PT akan kita tingkatkan sebelumnya menjadi sebelum sinergi. Nah, karena akan apa namanya bergerak bersama-sama dengan jamu bersama. Nah, itu potensinya di sana banyak 13 umum. Jadi ada sawit, ada jagung, menteh susu juga kita sudah tanam dan itu sih Mas Sofyan sudah menjual 14
1.000 per kilonya gitu. Nah, metro masih susu perawat. Karena nggak pakai kimia sama sekali. Nah, jadi insya Allah Lumbung Campur Bersama akan tetap menambah sub lumbung, sehingga semakin banyak sub lumbung, semakin banyak tanah-tanah di Lampung yang akan subur, sehat, dan petani akan sejahtera. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya rumah kita, Lumbung Bumi Nusantara ini, kita semakin sinergi di antara Lampung dan daerah-daerah subur yang lain. Kita ada presentasinya. Lanjut. Oke, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh dari Lumbung Bumi Nusantara. Bisa adalah akronim dari Zaid bin Sabit. Disebut ya bisa supaya mudah mengucapkan. Kemudian Lumbung Bisa ini adalah sebuah ikhtiar untuk menciptakan sebuah upaya untuk mensejahterakan wali santri, karena petani yang saat ini masih bergabung dengan kami adalah wali santri dari Rumah Tafid Zabisa. Jadi saya diberikan amanah untuk mengasuh anak-anak ngaji, anak-anak yang menghafal Al-Quran, dan alhamdulillah saat ini ada 250 santri putra dan putri yang semuanya mereka tidak berbayar. Ya, dari 250 santri itu biaya operasional yang mesti kami siapkan setiap bulan itu kurang lebih 250 juta. Dan dari biaya itu yang kemudian kami dapatkan dari wali santri itu hanya kurang lebih 25%. Jadi kami tidak mewajibkan SPP, tapi kami menerima infak. Ya, menerima infak atau menerima wujud amal soleh lainnya, apakah itu sedekah, apakah itu zakat atau wakaf. Nah, maka kami berpikir bagaimana agar wabil khusus wali santri yang petani yang saat ini memang secara ekonomi minim sekali itu kemudian terangkat. Alhamdulillah Allah takdirkan kami bisa ketemu dengan seseorang yang kemudian mengenalkan dengan Ustadz Sawah. Maka pelatihan itu kami lakukan di tanggal 24 Mei, jadi baru 3 bulan. Kemudian kami panen JST itu tanggal 31 Juli kemarin. Itu pun menurut Pak Yatno, JST kami belum bagus. Ya, ada dari 10 gram yang kami buat itu hanya kurang lebih 2 atau 3 yang bagus ya Pak Yatno. Tapi sama teman-teman sudah dicampur karena gramnya hanya terbatas punya 10. Tanggal 31 itu kami membuat NBR, PESNAP dan AA. Maka kemudian kami harus campur itu. Tapi alhamdulillah dari aplikasi yang kami lakukan di awal Agustus itu kami mendapatkan laporan untuk cabai itu sudah mengeluarkan pupus atau cabang yang berbeda dengan tanaman cabai yang lainnya. Ya. Dan kemudian untuk tanaman yang kami tanam sendiri di sekitar pondok itu ada vanili dan anggur. Itu alhamdulillah sudah 2 pekan ini kami treatment dengan JST dan AA. AA-nya kami minta dari Pak Yatno karena belum jadi AA kami. Maka kemudian dengan JST dan AA itu yang 2 pekan atau mungkin sekitar 3 kali aplikasi, subhanallah, pupus anggur itu panjang dan besar. Bahkan kemudian saya pruning beberapa pohon langsung berbunga. Maka kemudian kami yakin bahwa dengan jamu bumi ini kita akan bisa memiliki peluang besar untuk mensejahterakan petani.
Ya, baik saudara sekalian, sebenarnya Temanggung itu potensi daerahnya, potensi daerahnya adalah tembakau. Di tembakau di Temanggung itu menurut cerita si kononnya itu terbaik, gitu ya. Karena gudang garam, jarum, kemudian perusahaan toko besar itu hampir semuanya ngambil tembakau di Temanggung. Dan mereka punya gudang besar. Tembakau syar'i ya? Ya. Yang kedua adalah kopi. Ya, kopi juga di tempat kami, alhamdulillah banyak petaninya. Tetapi qadarullah, petani yang kemudian saat ini menjadi wali santri kami belum ada yang nanam kopi. Semuanya petani tembakau. Saat ini sedang panen, maka kemudian untuk aplikasi JSD belum maksimal karena mereka sudah harus mengurusi tembakau yang sudah panen, ya sedang rajang gitu. Nah untuk itu mohon doanya Bapak Ibu sekalian agar apa yang kami ikhtiari yang mungkin baru setengah bulan ini ya aplikasi Jamu Bumi itu bisa benar-benar membawa manfaat dan maslahat sehingga tidak hanya petani yang kemudian saat ini sudah bergabung dengan Lumbung Bumi yang bisa, tapi nanti seluruh petani yang ada di Temanggung, apakah itu petani tembakau, petani kopi atau yang lainnya itu akan mendapatkan manfaatnya. Saya terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Imron Rosadi. Saya bukan petani, saya pendamping desa. Ada yang hafal pendamping desa? Ya, artinya kenapa saya tertarik ikut pelatihan yang diadakan oleh teman-teman dengan mengundang Pak Ustadz Sawal? Simpel saja, saya rindu masa kecil saya yang berani minum air di sawah. Yang sekarang ini saya tidak berani. Masalahnya ada solar, ya, ada oli di situ, ada pestisida yang jor-joran. Jadi potensi di Binong itu ada ketan. Jadi 90% tanamnya ketan, jadi petani kalau mau makan beli beras. Jadi harus beli dulu. Halo. Kurang maju perutnya. Kurang maju. Jadi luar biasa pemakaian pukimnya di Binong itu udah luar biasa di ambang batas. Ya, jadi alhamdulillah saya tetap ikut terus yang tadinya ada sekitar 30 anggota sampai sekarang hanya tinggal satu tim namanya tim Klopot yang berani cari bahan yang istilahnya kita istilahnya Spanyol. Spanyolong bahaya. Kenapa nyolong? Karena di tanaman orang, tapi juga tidak dimanfaatkan sebetulnya. Jadi untuk gaya-gayaan aja, kita mas Spanyol. Dan kita sudah 3 musim, alhamdulillah. Dan saya saya salut terhadap Mang Taib yang dari awal dia kepercayaannya tinggi, karena dasarnya kita harus yakin dulu. Nah, Bang Taib ini yang paling yakin. Musim pertama yakin dengan full jamu tanpa kimia apapun, ya. Jadi begitu panen ya turun drastis. Tapi begitu musim kedua dan ketiga, alhamdulillah sudah bisa sama dengan hasil pukim. Dan musim tanam ini nih yang ketiga itu yang kemarin di share videonya kan, itu sudah hampir mengalahkan, yang pakai pukim. Nah,
Ini menarik. Kecil-kecil tapi luar biasa. Nah, ini timnya yang timnya buat tim Spanyol. Tim Spanyol. Separuh apa sepenuhnya, Pak? Separuh aja. Jadi tapi kita juga biasa lah ya, mungkin hampir sama umum lawannya dengan Gapoktan dan kelompok tani yang pakai kukim, karena di kita sih udah asosiasi udah bisnis petaninya. Karena kenapa? Ketan itu lebih menjanjikan daripada beras biasa, sehingga kita tidak mengajak dulu, tidak membuat sub-sub, karena petani kita di Binong itu harus bukti dulu baru ngajak. Kita selama tiga musim ini masih belum bisa membanggakan, sehingga belum bisa maju. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit sudah berubah. Yang tadinya kita dihina, dicaci, dimaki, masa nggak pakai pupuk mau jadi apa? Ya, sawahnya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mengacungkan jempol, tapi belum pengen gabung. Jadi kemarin pun kita ikut lomba dan alhamdulillah dapat juara 2 karena emang pesertanya sedikit. Jadi kenapa saya ikut? Karena peluangnya banyak. Pasti juara. Jadi saya ikut lomba kabupaten yang namanya Posyantek dan terobosan inovasi itu kan paling sedikit yang ikut, termasuk yang sekarang ini gitu. Organik itu sedikit lah daripada dulu. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julukannya tim Rojongga. Karena kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jabdur Rahman, sarjana hukum. Saya dari Lumbung Bumi Samarinda. Mungkin banyak yang antara teman-teman yang udah tahu ya, karena tahu terlalu banyak ada bikin YouTube itu semua Om Burhan itu. Jadi saya ini memang dari kecil sukanya itu bertani. Jadi pada saat lulus S1 pun ijazah tak pernah difotokopi. Karena waktu itu saya ingat pesan rektor saya, apa katanya, kalian ini adalah orang-orang intelektual. Kalian adalah orang-orang pilihan. Coba bayangkan berapa banyak teman Anda tidak lulus SD, tidak lulus SMP, tidak lulus SMA, bahkan tidak lulus perguruan tinggi. Nah, kalau sekarang Anda orang pilihan, orang intelektual, mau cari kerjaan, yang buka kerjaan itu siapa? Siapa yang buka kerjaan? Apakah yang tidak lulus SD? Kemudian Anda yang lulus S1, S2, S3 mau menulis cari kerjaan? Dari sanalah saya pikir, walaupun kecil tapi kita bos di usaha sendiri. Jadi saya mulai banyak, awalnya itu pernah peternakan ayam, itu tahun 81. Dari 50 ekor saya dibina dengan dinas peternakan. Akhirnya beberapa kali ikut acara nasional. Kemudian 2005 itu kapasitas terakhir saya peternakan itu ada 100.000 ekor. Jadi godaan di peternakan itu udah luar biasa. Ada flu burung dan itu 80% itu peternak besar itu stroke. Kalau saya bukan dari pesantren mungkin juga saya sudah stroke gitu. Bagaimana caranya supaya tidak stroke saya? Nah itu mungkin bisa tanya, ilmunya juga banyak itu ya. Akhirnya Pak, setelah dari peternakan menghindari teman-teman yang stroke, akhirnya dan saya lihat teman-teman saya PNS, udah mereka tuh nanti kalau pensiun enak, ada gaji pensiun. Saya kalau peternak terus,
sampai tua pun saya nggak bisa pensiun. Karena kalau sudah dipanen isi lagi sampai kapan pertanyaannya? Nah, untungnya waktu peternakan itu saya beli lahan. Terkumpul lahan itu sampai 235 hektar di satu area. Waktu itu harga sejuta murah Pak, 1.000.000 2 juta per hektar ya. Nah, waktu itu Pak, saya bikin tanam jagung untuk bikin pakan ternak. Tapi apa yang terjadi? Begitu saya mau bikin, biaya operasionalnya lebih tinggi daripada tutup kebun itu. Akhirnya masih ya, gimana kalau tanami tanaman? Saya tanam durian, mangga, jeruk, rambutan. Begitu panen sakit hati Pak. Bukan. Itu begitu panen, kita belum panen, anak buah sudah jual durian, udah makan duluan. Jeruk itu belum kuning, udah habis. Karena mereka bikin es jeruk dibagi tetangga. Rambutan ada panen, kita ke sana, mereka datang, kita pulang, udah habis semua. Ya saya mau marahin anak buah, saya nggak marahin, bikin kesal. Jadi kalau ada panen buah itu saya nggak mau ke kebun ya. Tapi saya tuh selalu mencari apa istilahnya tuh di belakangnya itulah. Saya cari hikmahnya. Saya akan bertanya, saya akan carikan kau tanaman yang tidak bisa makan, tidak bisa jual, menguntungkan jangka panjang. Tanamlah lada. Lagi-lagi itu lada karena di kantor ini sudah rusak banyak batu bara, sehingga kalau panas sekali, begitu masih panas langsung hujan, lada itu bukan hanya buahnya yang jatuh Pak, tapi ranting-rantingnya juga jatuh. Gagal lagi. Tapi nggak nyerah. Kira-kira tanaman apa ya? Gimana kalau sawit? Waktu itu tahun 2005, tahun 2000 kita mencari literatur sawit itu susah. Saya hanya keliling. Cari ilmu sawit itu 5 tahun. Saya sampai ke Malaysia, Pekanbaru apa itu, Lampung, itu nyari ilmu sawit Pak. Nah, terakhir yang saya dapat ilmu itu, tapi kalau ini bisa disebar ya gimana ya? Takutnya nanti teman-teman ini nggak mau tanam ini Pak, nggak mau sayuran lagi. Ya. Jadi ada itu direkturnya PTP 13 namanya Haji Muhammad Robert tahun 2000. Saya tanya, Pak, saya mau tanam sawit tapi saya nggak tahu apa yang saya dapat. Nah dari beliau lah, dia bilang umurmu berapa? Saya bilang 36 waktu itu. Pas katanya Pak. Apanya yang pas Pak? Dia bilang, kamu umur 40 tahun udah pensiun. Gimana? Akhirnya dia bilang lagi, udahlah, kamu mau gaji pensiun berapa per bulan? Saya masih nggak bisa jawab. Mereka hanya bilang, udahlah, kalau gaji pensiun 100 juta per bulan, tanamlah 50 hektar. Kalau mau 200 juta, tanamlah 100 hektar. Kalau kamu tanami semua lahanmu itu, nanti kamu bisa tidur dari hotel ke hotel, rekening masuk terus katanya. Jadi beliau kelihatan ya, rekeningnya berapa? 200 berapa tadi? 36 hektar. Nah, dari sana saya nggak yakin, Pak. Gimana sebenarnya? Hitung-hitungnya gimana sih? Itu kan di buku-buku kan di literatur nggak ada yang seperti ini, nggak ada. Saya bilang gimana Pak? Jadi saya senang kayak Pak Sawal itu, nggak usah lah sejarahnya diceritain, langsung to the point-nya aja. Nah, itu direktur PTP 13 dia bilang gini, seandainya kamu menanam 2 hektar saja sawit, kemudian dia pelihara 3,5 tahun sampai 4 tahun, dipanggil orang tua pulang kampung dan orang tua menyatakan jangan lagi ke Kaltim, kamu teruskan usaha bapak. Akhirnya kamu telepon tetangga, tetangga lihatkan sawit saya. Tetangga akan lihat. Dari 1 hektar itu ada 130 pohon. Nah, dari 130 pohon itu taruhlah yang berbuah itu hanya 100. Jadi 30-nya anggap aja nggak ada buah. 100 pohon, kita 1 tandan 1 pohon berarti ada 100 tandan. Itu sawit
terkecil 5 kilo dan terbesar 80 kilo. Taruhlah misalnya ada 70 kilo, 60, 50, 40, 30, 25. Udahlah kita ratakan di 20 kilo. Kalau 100 standar kali 20 kilo berarti ada 2 ton. 2 ton kali 600 rupiah orang ngambil sendiri di kebun 1.200.000. Nah ini panennya 14 hari sekali Pak. Anggaplah sebulan 2 kali panen kan. Berarti ada 1 hektar 2.400.000 kan. Udahlah kasih tetanggamu 400, kamu masih ditransfer 2 juta. Nah sekarang bagaimana kalau buahnya ada 2? Satu pohon ada 2, itu bonus. Bagaimana kalau ada 3 atau 4 atau 5, itu dah bonus dah. Gimana kalau harganya 800 atau 1.000, dah bonus. Gimana kalau sampai sekarang tadi 4.000, 3.000, 2.000, 2.500, bonus dah. Saya perkirakan Pak, saya pelihara 200.000 ekor ayam. Di perjalanan pulang ke rumah, udah berkecamuk itu. Kalau saya pelihara ayam sampai tua, saya tidak bisa pensiun. Nah ini 4 tahun katanya, tapi apa benar? Nah itu harus belajar lagi. Ternyata kalau memang benar lah, 2 akhir 2005 lah, larilah ke sawit. Peternakan 100.000 ekor ditutup. Walaupun ilmunya itu kita sudah banyak dapat, kita tinggalkan. Kandang 60, kandang hancur. Saya baru nyesal, kenapa waktu itu saya bikin kandang nggak pakai kayu ulin. Kayu ulin waktu itu 1 kubik di Kalimantan itu 400.000, kayu meranti 225.000. Saya pakai meranti. Seandainya saya pakai kayu ulin, sampai sekarang tuh belum masih ada, harganya udah 8 juta. Itu masih ada penyesalan juga Pak. Nah, dan itulah. Tapi saya tuh ya dari sana juga masih harus maju selangkah lagi. Waktu kita sudah pelopori peternakan, orang-orang pada ikut, kita juga harus kuasai pasarnya. Kalau peternakan tak kuasai pasar nggak bisa jalan. Begitu juga sawit, kita sudah harus sampai ke pasarnya. Nah, ada yang masalah. Waktu itu saya tuh datangi kelompok tani, berapa jatah pupukmu, saya beli di bunga. Ini kelompok tani peralat, saya beli 100 ton, 200 ton pupuk subsidi Pak. Itu saya juga merasa berdosa, ini tetap petani saya bagaimana. Jadi tapi ternyata alhamdulillah itu di Oktober 2020 bisa kenal bahasa awal, saya langsung kontak mereka ke Samarinda. Itu bulan 10 2020, kemudian bulan 11, bulan 12, bulan Januari. Nah, itu ada selalu sana kita bikin pupuk. Ya alhamdulillah, habis itu saya pakai sendiri dan alhamdulillah bagus. Itu saya yang suplai pupuk datang Pak. Pak Haji, ada pupuk banyak lagi. Kalah, udah ambil banyak kasih diskon Pak, jangankan diskon saya bilang, kasih gratis saja saya nggak mau. Ya, suatu saat yang lain lagi ada dari perusahaan itu karyawan-karyawan Pak Haji, ini ada sekian truk itu jatah perusahaan, alasannya kelebihan mau dipasok, udahlah kasih separuh harga Pak. Itu walaupun itu barang curian saya tahu itu. Pak, jangan kasih diskon begitu, gratis juga saya tidak mau. Karena saya udah bikin rusak tanahku kalau aku pakai punyamu. Jadi nggak ada lagi peluang bagi kimia bagi saya bilang. Jadi itulah. Jadi bukan hanya dengan bahasa awal ini. Pada saat musim COVID kita juga bikin kunyit hitam. Alhamdulillah orang pada sakit cari obat-obat, kita malah dapat pemasukan dari sana. Sedih nggak Pak kopinya hilang? Ya. Tidak sedih, cuma apa pemasukan kurang. Nah alhamdulillah juga. Jadi sekarang di stok panitia butuh ini nih, mic bagasi. Jadi sekarang ini ada kita bikin kolam ikan lagi, itu yang sistem ras.
Jadi ada 24 kolam yang diameternya 4 meter. Kemudian ada untuk kolam nila dan untuk hidroponik mungkin 30.000 lubang. Itu sudah jadi. Nah sekarang saya kasih tahu Pak Sawal, udah carikan orang untuk dikerjasamakan. Karena kalau saya yang kerja lagi, saya nggak pensiun lagi. Saya tahu peternakan ayam juga itu akan susah, sama dengan ikan. Saya tahu ikan dengan sayuran apa itu memang susah. Tetapi saya bukan mencari keuntungan di sana, tapi itu adalah sekedar hobi. Karena di belakang rumah saya itu ada 1 hektar lahan di dalam pagar. Ya paling tidak lah kalau saya bangun, lihat tuh ada kontrol lah, dapat kepuasan sendiri dari sana. Nah itulah maksud saya. Cuma alhamdulillah sekarang ini dengan pemakaian GST yang sangat subur Pak, itu kepitingnya juga banyak. Hah? Itu di sawit itu dimakan kepiting Pak. Dimakan dari daun sampai akar, 1 kali makan habis kepiting. Saya lapor Pak Sawal, katanya bikin asam minum kepiting katanya. Saya bilang Pak, kepitingnya nggak bisa ditangkap Pak. Masa nggak bisa? Ya nggak bisa Pak. Emang kepiting apa? Kepiting caterpillar saya bilang. Apa itu? Kepiting caterpillar? Kepiting komatsu saya bilang. Baru dia ngerti. Nah, kenapa? Ternyata di bawah lahan sawit itu kan batu bara tebal Pak. Dan memang dulu itu saya di batu bara nggak mau. Tapi itulah kekuatan kapitalis. Kekuatan kapitalis kalau sudah dimingi-mingi Pak. Ini 1 hektar ini ya, itu batunya sampai 4-5 miliar Pak. Ini kasih DP-nya langsung. Waduh, kita juga ikut apa? Yang anti batu bara gila Pak. Kalau nunggu sawit segitu berapa lama tunggu? Hanya berpikir juga, udahlah kita jual aja lah, pindah lagi, cat baru lagi. Toh juga buat pupuk kita sudah gasain kan. Nah, yang tidak ada sawit pun mereka cari. Karena Pak untuk apa namanya tuh, untuk pembuangan OB-nya. Jadi ada lahan lagi 13 hektar itu. Ini nggak ada batu bara. Pak itu juga kami minta. Untuk apa ada batu bara untuk OB? Nah, kalau saya mau jual kemahalan Pak, udahlah kita barter lagi dah. 1 hektar tanahnya, 1 hektar sawit, 1 hektar hasilnya. Jadi 13 hektar itu diganti 40 hektar di pinggir jalan Soekarno-Hatta, Jalan Negara. Saya mau bikin pesantren, nanti Pak Sawal. Ya, sabarlah dengan pesantren ini, jadi mudah-mudahan kita bisa lebih besar di sana. Karena lagi kita bisa buat pesantren agribisnisnya. Ya. Jadi mungkin itu karena masih banyak lagi teman-teman ya, silakan saya ucapkan dengan awal mustaan oleh Tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yatmo. Saya kebetulan dipercaya untuk menghubungi Magelang, anggota 25. Saya belum tertarik untuk mengembangkan sub-sub lumbung, belum tertarik. Saya lebih suka mereka bergabung aja, jadi saya ingin ngajarin langsung. Karena bikin sub-sub lumbung ternyata sebenarnya sudah ada beberapa yang mau bikin itu, cuma karena nyebar. Kita sudah punya, daripada bikin sub lumbung, kita jadikan anggota aja di sini. Tapi anggota member aja gitu. Ada perhitungan sendiri. Nah, mereka nggak perlu susah-susah, tinggal pakai dan nanti tata caranya kita ajak. Sementara anggota kami tetap dari dulu tuh sampai sekarang 25 orang solid, dan untuk pemakai atau member kami sudah mencapai 160 sekian orang. Untuk tahap pertama pemakaian GST dan lain-lain yang 25 orang ini alhamdulillah ya seperti yang saya sampaikan kemarin, cukup jadi lilin aja, jadi menerangi banyak orang sementara tubuh kami terbakar dan meleleh gitu. Ya, saat awal makan GST justru kami gagal, tapi banyak orang yang nyoba ini semuanya berhasil. Ini yang bikin malah gagal semua. Ternyata kesalahan ada di karena kami mungkin kurang perhatikan pada saat
pelatihan teori dari pakai PS 200 awal-awal itu sudah mau hemat pakai PS 200. Kalau JST kan 140, PS 200 kan 1 dari 200, ya udah hemat PS 200, kita pakainya PS 200. Jadi begitu tanam cabai kerdil semua itu. Nah, itulah makanya kami saat awal cukup menjadi minim itu begitu. Kita menerangi banyak orang, sementara tubuh kita itu terbakar alhamdulillah. Tapi sekarang kami sudah bangkit dan sudah mengerti. Justru dari pengalaman itu kami jadi makin kritis. Mau pakai ini. Saya bikin PS 400 sampai sekarang belum ada yang pakai. Nggak berani. Ini yang ada anggota yang sudah panen, udah mulai panen. Udah jalan panen malah. Kalau yang Mas Agus itu tanam cabai sudah petik 31 kali. Dia baru petik ke sekitar 10 kali, dia tak bawa ini PS 400. Ini coba PS 400. Ini Mas besok sampai dia petik 20 kali, 30 kali. Saya tanya lagi kemarin, baru semalam ditanya PS 400 nya belum terpakai. Nah kenapa? Nah kalau belum pakai PS 400 nya udah bagus, ya udah gitu aja daripada kebakar itu. Oke. Dan sampai hari ini kita sudah membuat produk sebanyak 20 produk. 20. Oh, 21 sama super ya. Tapi ini yang tak bawa cuma ada 16 untuk sampelnya 16 produk. Yang lain ada yang stok habis, ada yang stikernya belum booking. Kalau mau bawa super kan baru di mobil kami kemarin penuh. Gitu. Untuk hal lain menjual ke Magelang potensinya ya sayur ya, untuk sayur segala macam sayur kan bisa, makanya tapi ada istimewanya untuk Magelang. Mungkin ini juga bisa buat inspirasi bagi teman-teman yang lain yang selama ini saya lakukan selama 1 tahun lebih 3 bulan kira-kira kita berdiri. Kita melakukan pengamatan JST itu kayak apa dan keuntungannya nanti peluangnya seperti apa. Ada satu hal yang kami capai, yang saya capai, yaitu kalau dulu orang desa itu mesti nyari timing tertentu yang misalnya terlalu banyak hujan kita nggak berani, terlalu panas lahan kering juga nggak berani. Nah alhamdulillah sekarang saya mau disuruh tanam apa aja, jenis sayur apapun, sepanjang musim saya berani tanam. Makanya ketika ada yang mau kontrak misalnya, harus kontinu, saya yakin bisa. Jadi dengan JST ternyata kita bisa mengantisipasi semua itu dari misalnya musim kemarau itu harus seperti apa, musim penghujan seperti apa. Kayak kemarin ngomong sama, nah ini hukumannya juga ada. Kemarin belum ambil Tegal kan bersama gitu kan, bersama. Mereka cerita kalau di Tegal itu Magelang kedua kan ya itu. Dan ternyata benar, saya tanya-tanya, betul ini apa? Oh sama berarti. Dan tapi saya kayak kopis itu nggak ada yang berani kan. Bulan Januari nggak ada, Januari baru panen. Tapi misalnya panen itu lakunya mahal. Nah itu sejak ikut pelatihan ikut hukum ini saya mengamati itu dan ternyata menemukan jawaban itu, sehingga musim panas juga bisa tanam bisa macam kemarau dengan hidrogen itu sudah langsung tak coba dan tak berikan bisa. Yang musim penghujan juga sudah ada. Kita sekarang nggak khawatir bisa musim hujan bakal banyak patek atau banyak yang lahirisasium. Kita ada silika, ternyata luar biasa silikanya. Kemarin kopis kena akar gada yang harusnya mati di kotor sama silika, dia tetap mikrob lagi tadi. Jadi mudah-mudahan ini juga buat inspirasi buat teman-teman bumi yang lain nanti yang belum punya apa produk ini, karena semua produk nggak mungkin masing-masing produk punya keunggulan masing-masing, ada keutamaan masing-masing, ada fungsi masing-masing. Jadi dari 20 itu ya punya kelebihan masing-masing. Mungkin bisa saya sampaikan lebih tahu tentang detailnya tentang hubungan yang gelap. Mungkin sudah ada beberapa YouTube yang nggak nyampaikan hoax.
Kan pabrik hoak. Kami tiap hari ada hoak. Hoaxnya banyak sekali Pak. Kalau hoax terus nanti didatangi Pak Camat terus. Terakhir hoaxnya itu, jadi saya bisa jual kubis walaupun susah jual sih sebenarnya. Dijual, tapi bisa dijual. Cuma gini, misalnya kubis sekarang yang bagus harganya 2.200. Itu paling harganya 1.300. 1.200. Tapi coba dihitung. Karena besaran. Itu ambil yang kecil saya. Yang kecil bisa 5 kilo. Tunjukkan Mas Bro. Bis. Iya, bisa 8 kilo. Nah, ini yang kecil, kita ambil yang kecil. Kenapa segini Bang? Biar banding dengan banding kepala. Ini tapi nggak rugi juga. Ketika saya jual murah nggak rugi, karena prinsipnya begini. Kalau hitungan saya HPP-nya ketika saya buat rata-rata 1,5 kilo, itu HPP-nya 1.900 per kilonya. Tapi kalau buat ini bisa sampai 5 kilo aja, ini HPP-nya paling 600. Jadi ketika saya jual 1.200 juga masih untung gitu. Masih sekali lipat. Sebenarnya seperti yang saya pernah matur sama Pak Dewan dan teman-teman di Sukoharjo, kita nggak bisa bikin pasar, tapi kita bisa bikin barang dengan harga murah. Jadi ketika kita jual murah kita tetap untung. Itu terbukti. Oke, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Adi Sanjaya dari Lumbung Bumi Bandung. Kita sudah berdiri 1 tahun lebih ya, dari kurang lebih 25, sekarang yang aktif tinggal luar biasa lah. Memang seperti yang dari Majalengka ya, jadi kebanyakan memang yang pelatihan pertama itu adalah banyak pekerja, kemudian ada yang dari Pangandaran, dari Garut juga gila ya, kemudian banyak dari kota-kota sekitar, jadi akhirnya menyebar. Nah kalau untuk potensi sendiri, teman-teman itu yang aktif saat ini itu di sayuran, kemudian di padi, dan jadi hanya baru 3 itu yang sudah kita coba. Untuk yang lainnya masih belum ya, belum banyak dikembangkan. Mungkin itu aja sedikit dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heri Priana. Saya sebenarnya anggota Lumbung Bumi Garut ya. Ketuanya adalah Ibu Ila. Dan punya anggota dia juga. Jadi sebenarnya untuk Lumbung Bumi Garut ini sudah agak lama juga intinya. Keanggotaan sekitar 60-an orang, sudah di beberapa kecamatan, tapi tetap masih sama. Produk yang sudah kita buat untuk pupuk organik ini adalah DST, MDR, AA, sama PESCAP ya. Nah, itu aplikasi di lapangan itu untuk jenis sayuran hampir berapa jenis gitu ya. Secara ini mungkin untuk tembakau, terong, bawang daun, bawang merah, sari keriting, dan padi ladang. Nah, ini mungkin yang saya sudah pernah aplikasikan juga beberapa jenis komoditas perkebunan seperti kopi, cengkeh, dan beberapa tanaman tahunan gitu. Yang saya rasakan dari penggunaan pupuk organik ini itu sangat enak sekali. Saya coba aplikasikan dalam 1 tahun kami pengolahan tanah. Dari pengolahan tanah awal menggunakan pupuk pohaya hewan dari jenis kalau di masyarakat itu biasanya di pupuk postal dari kotoran ayam petani. Kemudian juga ada beberapa campuran sama
saudara kami itu menggunakan mulsa. Jadi selama 1 tahun, kebetulan tahun kemarin itu musim hujan alhamdulillah panjang. Jadi untuk pertama kali awal tanam itu kami tanam cabai keriting atau cabai keritingnya itu umur sampai habis panen itu sekitar 5 atau 6 bulan. Kemudian itu dilanjutkan dengan bawang merah. Jadi tidak diolah lagi bekas tanaman cabai itu, kami langsung tanam bawang merah itu umur sekitar 2 bulan sudah panen, itu hasilnya juga cukup bagus, 1:5 atau 6. Jadi 1 kilo hasilnya bisa 5 sampai 6 kilo. Itu betul tidak ada penambangan lagi, ada pengolahan hanya dengan istilah di Sunda itu ada dicor di pupuk di ini ya, dikocor gitu. Menggunakan BC dan ada PESKA juga. Itu hasilnya seperti tadi 1:5 sampai 6 gitu. Kemudian setelah ditanam bawang merah tadi, kami lanjutkan dengan padi ladang ya. Itu kami menggunakan jenis padi lokal di daerah kami itu di daerah Banjarwangi Garut, disebutnya Cidenok. Itu alhamdulillah pertumbuhan itu sangat bagus sekali. Itu tingginya bisa lebih dari tinggi saya, sekitar 2 meter. Tapi yang menjadi kendala karena ketinggian itu pas itu musim angin Pak, jadi banyak yang rebah. Hampir setengahnya itu rebah. Tapi yang masih alhamdulillah karena sudah mulai mengering masih bisa dipanen. Hasilnya juga masyarakat di situ pun kaget juga lihat belum ada melihat tanaman padi yang setinggi itu. Mereka mungkin hanya segini biasa. Tapi dengan menggunakan pupuk sekali tadi, alhamdulillah dari pertumbuhan dari hasilnya pun sangat maksimal. Mungkin untuk produksi Pak Sawaya katakan ini jadi kami masih ada kendala terutama di bahan baku, terutama untuk jenis baja tadi, baja, kelor dan mengkudu. Itu inisiatif kami, jadi kami ada kawasan yang kerjasama dengan perhutani, itu kami tanami lahan tersebut dengan bahan-bahan tersebut, baja, ya, itu luas lumayan juga, cukup luas dari sekitar area 15 hektar. Mungkin seperti itu potensi yang kali sebenarnya itu dari pertanian dan sayuran, dari padi juga ini, dan peternakan ya. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Fahidin dari Lumbung Galuh Ciamis. Potensi di kami padi di desa kami, satu desa itu lahan sawah hampir 517 hektar. Itu satu desa, dan sekarang kita sudah mulai mengaplikasikan, cuma kemarin nggak maksimal tadi, soalnya udah mulai tanam, AA-nya belum panen gitu kan. Jadi mungkin musim sekarang insya Allah kita aplikasikan maksimal. Cuma secara garis besar untuk musim sekarang yang perlakuan organik itu lebih unggul, karena yang lain itu bisa dikatakan di kami itu pertama tikus, bisa sampai habis lah itu tikus. Kemudian itu yang tanam di bulan Mei, kemudian ada juga yang tanam di bulan Juni akhir, itu sekarang orang. Nah itu luar biasa. Kemarin saya mencoba untuk institusi wanginya 1 petak, memang karena kurang perawatan hasilnya itu kurang maksimal, tapi dibandingkan yang lainnya itu karena yang lainnya memang terkena serangan tikus ya masih lumayan. Pada prinsipnya terutama untuk di kalangan pemerintah itu memang kita belum begitu dikenal masalah jamu bumi. Terbukti saya sebenarnya malu untuk mengungkapkan ini, tapi ini juga sebagai kebanggaan tersendiri bagi saya, karena kemarin setiap tahun itu kan ada penilaian aparatur dan non aparatur, itu semua se-Indonesia.
Dan alhamdulillah untuk saya itu mewakili Ciamis ke provinsi. Yang saya bawa itu jamu bumi produksi dari Lumbung Bumi. Pada awalnya saya paling kita nanti ketemu dengan yang Majalengka nih, ketemu dengan yang Garut gitu kan, sama-sama dari Lumbung Bumi gitu. Tapi ternyata saya ketemu itu dengan Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, kemudian ada yang dari Kabupaten Garut juga. Dan alhamdulillah saya terpilih menjadi juara 1 provinsi dan mewakili Jawa Barat ke nasional. Dan besok hari Senin ada penghargaan dari Menteri itu seluruh Indonesia dan seluruh provinsi. Kalau dari Jawa Tengah itu dari Temanggung, Pak. Dari Temanggung yang perwakilannya dari Temanggung. Itu atas nama Henry Nur Seto mungkin kenal. Jadi mereka itu tidak tahu, Pak, tidak tahu bahwa kita itu sudah memproduksi jamu yang spektakuler. Mereka itu hanya tahu kalau pupuk cair organik dari mulai tanam sampai panen ya itu aja. Sementara kita sudah memproduksi sesuai dengan umur dari tanaman. Itu yang mereka salut itu kan. Jadi bukan karena saya tahu pertanian dan lain sebagainya, enggak. Cuma saya membawa produk yang notabene pemerintah itu belum tahu, jadi seolah aneh. Loh, kok ada produknya kayak gini? Padahal saya kan baru kemarin ya kan. Saya yakin kalau misalnya yang dari Lampung, yang dari Samarinda itu ikut, mungkin mereka yang akan menang gitu. Dan itu itu merupakan kebanggaan bagi kita bahwa pupuk kita itu khususnya di Jawa Barat pemerintah belum pada tahu. Terbukti dengan saya membawa pupuk itu menang. Karena jurinya juga ngomong yang saingan terberat tadinya kan yang Garut sama-sama padi organik. Cuma ya itu Pak, inovasinya nggak ada. Yang dari Garut itu cuma 1. Jadi mulai tanam sampai panen itu aja gitu kan. All in one istilahnya. Ya kalau yang Bapak itu yang 8 formula itu yang kita bikin kagum. Kemudian kan komposisinya juga pas. Nah itu yang menjadi kebanggaan saya, meskipun secara keilmuan atau pengalaman saya jauh lah. Nggak dibandingkan dengan bapak-bapak, malu lah di sini kelihatannya sudah pada sukses, dan semoga itu menjadi motivasi. Dan sekali lagi terima kasih Pak Salam atas kontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Lumbung Bumi Provinsi Sulsel. Pribadi dari Kabupaten Jeneponto. Sebelumnya curhat sedikit. Saya tipikal demam panggung. Jadi ngomong agak canggung-canggung. Alhamdulillah kami mulai dari 2020 ya. Baru produksi turunannya itu baru 5 kalau nggak salah. Jadi kami itu masih perlu belajar dari teman-teman Lumbung Bumi yang lain. Alhamdulillah cerita sedikit, beberapa anggota kami itu mencoba. Ada juga yang seperti di Jawa tadi, petani ngiyel. Dia ngiyelnya gini, gimana Ustaz, masih bisa ditambah lagi? Disarankan jangan ditambah, overdosis katanya bro. Ternyata dia coba di bawang merah, akhirnya gosong gosong bawang merahnya. Tapi juga sudah coba kan, potensi di kami Sulsel itu daerahnya rata-rata padi dan jagung. Kemarin coba di Jeneponto, alhamdulillah tidak sesuai SOP sedikit karena bahannya kurang. Cuman alhamdulillah itu jagungnya itu jadinya nggak besar nggak kecil, cuman tumbuhnya semua itu rata sama, rata jumlahnya, katanya bagus. Jadi semoga dengan datangnya kami bisa sharing bersama Lumbung Bumi Mandiri yang lain dan lain-lain. Sekiranya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dengan nanti sebagai keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak yang ketawa, berarti sudah banyak yang kenal. Insyaallah. Saya insyaallah yang terkecil, tapi juga insyaallah tertua. Dibilang terkecil karena gigi saya belum tumbuh. Dibilang kecil, kalau malam hari masih sering merangkak. Kembali pada persoalan. Nama Mundi, M-U-N-D-I. Pundi, tidak pundi. Asal saya sebut apa ya? Saya sebut Lampung karena saya berasal dari Lamongan kampung. Mau saya sebut LA, bisa juga Los Angeles, bisa juga Liang Anggang kalau di Kalimantan sana. Ya pokoknya gitu lah. Nah, bisa juga LA tadi ya, di Bandung, Lamongan asli, dan masih banyak lagi sebutan yang lain. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sebenarnya kalau peluang Lamongan itu insya Allah penyumbang terbesar pangan nasional, otomatis adalah ya, karena bapak-bapak yang lebih cerdas, saya maunya kearahkan ke padi sebagai makanan pokok. Ternyata soto dan pecel lele ya, kurang lebih, karena soto dan pecel lele pun juga tidak lepas dari nasi. Terima kasih bantuannya. Yang kami geluti selama ini di jamaah tani kita atau di lumbung bumi kita adalah bergerak di bidang pangan, yaitu bagaimana memberdayakan petani di tanaman padi sama jagung. Ada juga sih di hortikultur seperti semangka, seperti melon, dan juga tomat sebagai sayuran. Namun lebih difokuskan pada tanaman pangan, yaitu padi jagung ditambah dengan peternakan. 3 tahun yang lalu kami peternakan itu di peternakan sapi. Alhamdulillah kemarin tidak terkena PMK karena sudah dijual semua. Sementara untuk hari ini sudah kita mulai di peternakan domba atau kambing. Ya, selain tadi faktornya adalah mengukur usia. Saya ini sudah seusia segini, kalau masih harus beternak sapi, kita tahu background sapi itu butuh disiplin yang cukup tinggi, istiqomah. Makan sak makan, minum sak minum saja, harus istiqomah. Nah, istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Kenapa? Ya sama dengan Pak Haji Rahman, sahabat itu disiplin. Apalagi Pak Hajinya, itu disiplin lagi. Oleh karena itu, apa yang saya kembangkan dengan bersama dengan teman-teman tidak seperti yang dikembangkan oleh teman-teman yang lain yang tadi sudah disampaikan, yang cukup luar biasa. Anggota sampai hari ini baru 7 orang saja yang ikut ke sini semua ini kami boyong semua.
saya sebenarnya bukan ketua, saya posisinya di wakil ketua saja, karena saya sudah rumongso wis tuwa, jadi yang muda biar yang berkarya, maksud saya begitu. Tapi ini ketuanya lagi nongkrong di penginapan, mungkin lagi flu, insya Allah begitu. Mudah-mudahan nanti segera pulih kembali dan bisa mengikuti acara berikutnya. Sehingga saya dipaksa oleh teman-teman, wes jenengan wae Pak, yo nom yo iso nom, tua yo iso tua begitu. Yang perlu saya garis bawahi di forum Jambore Nasional ini, bagaimana kita bersinergi, itu saja yang saya ambil manfaatnya. Yang punya bako, yang belum punya cengkeh, silakan tadi ada petani cengkeh. Lamongan yang overload produksi beras, bagaimana dengan daerah lain yang mengalami minus? Yang punya tembakau tapi ya, yang punya kambing, yang nggak punya pakan, atau sebaliknya yang punya kambing sedikit, Lampung bikin pakannya susah, ya silakan sinergi aja. Dengan cara demikian, dengan cara berjamaah, dengan cara jejamaah, insya Allah apa yang kita dapatkan kesulitan itu akan muncul sejumlah kemudahan. Kiranya itu, nah sebagai aliran pembicaraan terakhir, bukan aliran dana. Nah, ini yang punya gawe ya dari Lumbung Bumi Kolbu atau Jabodetabek dan sekitarnya, ini supaya jangan mengecewakan seperti apa yang saya sampaikan, harus lebih hebat lagi daripada Bapak Haji Abdul Rahman. Terima kasih. Ada kurang lebihnya dari Lamongan, mohon maaf. Saya punya dodol dari Lamongan, nanti bertanding juga dengan dodol dari Garut. Begitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, teman-teman Lumbung se-Nusantara, perkenalkan saya Samsul, kebetulan sebagai Ketua Koperasi Lumbung Bumi Nusantara. Kita salah. Koperasi Lumbung Bumi Sejahtera. Kalau yang lain kan namanya lumbung-lumbung semuanya. Jadi kalau di Jabodetabek kemarin kita bentuk namanya koperasi. Koperasinya yang kita bentuk itu lebih arahnya untuk ke bisnisnya. Ya, misalnya untuk urusan bisnisnya itu kita bentuk koperasi. Sementara untuk komunitasnya atau jamaahnya masih berupa lumbung-lumbung. Jadi ada lumbung Tangerang, ada lumbung Bojonggede, ada Depok, ada Jakarta Timur, juga ada Bekasi. Jadi konsep lumbungnya itu masih ada, tapi untuk konsep bisnisnya kita bentuk sebuah badan usaha, yaitu saat itu disebut juga lah koperasi. Untuk cerita lumbung saya nggak banyak, cuma saya akan cerita di koperasi ini. Ini koperasi Lumbung Bumi Sejahtera itu salah sejahtera Pak, kalau di kita sejahtera mungkin nanti kalau yayasan mungkin. Di koperasi Lumbung Sejahtera itu anggotanya sementara adalah sekitar 90-an orang yang terdaftar, tersebar di 4 provinsi ya, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, ada yang Jawa Tengah. Karena KTP mereka di daerah tersebut cuma domisilinya ada di Jabodetabek. Usaha koperasi saat ini yang sedang digeluti dan misalnya sudah berjalan, yaitu kita memasarkan mentik susu, Pak. Mentik susu, tadi kalau istilahnya Pak Mundi, guru kita untuk mentik susu sebenarnya dari Pak Mundi dan kawan-kawan di Jakarta Lamongan.
Pak Guru ini model susu yang kita punya seperti ini. Ya, alhamdulillah kata Pak Mudi, ini gurunya yang berhasil. Karena apa yang dibikin oleh muridnya bisa lebih baik dari apa yang diajarkan oleh gurunya. Terima kasih Pak Guru. Jadi harapan kita yang di Koperasi Lumbung Bumi Sejahtera itu karena kita basisnya di Jabodetabek, ya memang ide yang dibangun oleh teman-teman adalah kita menjadi sentra bisnisnya teman-teman yang ada di seluruh Nusantara ini. Hanya komoditi-komoditi yang ada di teman-teman semuanya atau Bapak Ibu semuanya, kalau itu bisa kita pasarkan di Jakarta, ya Koperasi Lumbung Bumi Sejahtera kemarin arahnya seperti itu. Cuman untuk bisa bersinergi, ya kemarin di RAT kita diamanatin untuk membantu Persawal untuk membuat jamuri, di mana salah satunya ya kita bisa menemukan potensi-potensi apa yang bisa kita kerjakan, kita sinergikan bersama. Bentuk dan modelnya mau seperti apa, ya nanti mungkin Ustaz Awal dan teman-teman bisa diskusikan. Intinya pasar di Jakarta itu sangat bagus. Ya, saya tadi melihat ini ada, kalau gubis mungkin saya nggak begitu tertarik karena terlalu gede ya. Karena di marketnya nggak seperti itu. Justru saya tertarik itu salah satunya itu ini ada apa namanya, edamame ya. Ya ini edamame ya. Nah kayaknya Pak Mundi tadi yang udah senior aja bilang itu bukan edamame ya. Karena terlalu gede. Dipikir, saya pun juga mikirnya kalau bukan edamame berarti ini kan sudah setara kayak kedelai-kedelai impor yang dari Amerika maupun dari Brasil. Karena udah itu kalau dikeringin udah mirip besarnya, udah mirip kedelai impor itu. Jadi kalau nggak tahu kalau bisa dibikin tempe kayak ya bang ya. Bisa. Nah itu peluang tuh. Karena tempe-tempe non GMO istilahnya itu marketnya lumayan bagus. Tempe non GMO Pak. Jadi kalau kedelai impor yang dari Amerika itu memang istilahnya dari pengubahan gen sehingga dia bisa gede, bisa empuk, kalau dibikin tempe bisa babar kalau bahasa Jawanya ya. Kalau bikin tahu juga bisa jadi banyak. Itu salah satunya memang diubah-ubah gennya supaya jadi seperti itu. Jadi ini kan kalau melihat edamame seperti ini Pak, ini kalau dijual saya di modern market kayak model Carrefour, mungkin Superindo, saya nggak pernah tuh melihat edamame yang gendut bulat penuh. Ini saya begitu lihat ini kenapa nggak dimasak ya tadi ya? Ya kan? Harusnya kan dimasak nih, mungkin panitia mungkin hari ini kalau ada dimasak dulu deh, dibikin mantap ya. Oh malam. Ya pokoknya ini harus dimasak. Kita kan kalau ini dibilang organik atau enak kan kita belum tahu kalau mencicipinya ya. Nah, saya udah melihat bahwa ini paling tidak ini salah satu yang mungkin kalau kita di Bawah Bumi Sejahtera sendiri yang memang lagi fokus memang masih untuk susu Pak Ibu. Cuma kita juga harus melihat pangsa pasar di Jakarta itu kira-kira yang handlingnya lebih gampang, tapi marketnya juga lumayan bagus. Ini cukup menarik itu kalau Bapak Ibu melihat edamame seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan tadi saya berdiskusi dengan Pak Agus yang dari Madiun. Ya, semoga pertemuan kali ini seperti yang disampaikan oleh Pak Mundi adalah sinergi. Kita berusaha bersama-sama menjadikan komunitas Lumbung Bumi Nusantara ini jadi wahana untuk menjadikan petani kita benar-benar sejahtera. Artinya nanti sinergi yang kita bikin jangan sampai taruhlah ujungnya aja yang bagian tradingnya itu yang lebih untung, jangan seperti itu. Sebisa mungkin adalah antara hulu dan hilirnya nanti bisa bersinergi dan profitnya pun bisa disinergikan juga. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, masih ada satu lagi yang terakhir. Tangan Ri, sini. Ini baru dapat langsung disuruh manggil. Kenalan nama, dari lumbung mana, kegiatannya apa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya suaranya agak begini. Nama saya Andri dari perwakilan dari Koperasi Lumbung Cianjur.
kita awalnya sendirian Pak. Setahun 2 tahun alhamdulillah ada 2 orang 3 orang yang kita berkumpul menjadi koperasi lumbung Cianjur. Jadi jangan harap untuk bisa instan untuk seperti kuat itu Pak. Kita bergerak dulu. Pertama membuat JST seperti biasa dan keluar ini, dan kita juga ada anggota dari berbagai latar belakang, dari bersama dari para petani, tentunya juga ada juga dari tim operasi. Di sini kita sangat membutuhkan birokrasi karena apa? Karena memang di Cianjur itu banyak petani-petani yang memang sudah para senior lah. Jadi kita mengingatkan mereka itu butuh effort yang banyak. Jadi sekian aja perkenalan dari saya, tidak banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, semua ketua lumbung tadi ke depan dulu. Kita mau ngumpul beduk. Ojo 3 wesi nganggo konten iki. Wah, masya Allah, ada goloknya ternyata. Agak merapat ke tengah agar terfoto dalam satu frame beberapa lapis. Ya, tolong semua merapat dan pegang beduknya masing-masing. Minta tolong beduknya ada berapa itu? Nah, Syuting video agak minggir biar saya suka pegang ini. Oh, siap, boleh. Ya. Satu lagi bisa mana? Ya. Belum. Oh, gitu caranya. Oh, tadi begini. Ya. Siap. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan bismillah, insya Allah acara Jambore Lumbung Bumi Nasional yang pertama kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Jambore Nasional Lumbung Bumi Nusantara T1 Purwakarta 2022 dengan tema Universitas Lumbung Bumi Nusantara menunjukkan petani berjaya dan berjaya membangun negeri. Terima kasih. Silakan kembali lagi ke tempat yang lain. Terima kasih kepada para